Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik 10 TAVI dan 10 TKR SMK Angkatan 1 Kalijati. Bertemu lagi dengan pembelajaran kimia materi kedua di bulan ini mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk lebih jelasnya terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit, silahkan simak pembahasan berikut ini. Nah adik-adik, pada materi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Umumnya, zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari ada larutan gula, larutan garam dapur, larutan alkohol, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu dibagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit, berdasarkan kuat atau lemahnya muatan listrik juga dibagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Contohnya, pada penggunaan batu baterai. Batu baterai digunakan untuk jam, kalkulator, handphone, remote, mainan, dan lain sebagainya. Nah, tahukah adik-adik bahwa baterai menggunakan larutan amonium klorida atau NH4Cl, KOH atau LOH agar dapat menghasilkan arus listrik. Nah, kemudian ada juga pada aki. Air aki itu ternyata bahan utamanya adalah larutan asam sulfat atau H2SO4, sehingga dia bisa menstarter kendaraan. Nah, contoh yang lainnya ada pada obat oralit, di mana obat oralit ini diminum penderita diare supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Nah, cairan tubuh ini mengandung komponen larutan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan impuls saraf bekerja. Nah, adik-adik, untuk mengetahui lebih lanjut terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit, simak penjelasan berikut ini. Elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sementara non-elektrolit, dia tidak menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan ke dalam air. Senyawa ionik dan kovalen polar biasanya bersifat elektrolit. Contohnya pada larutan asam, basa, dan garam yang sudah kita pelajari pada bulan sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan yang mendasar terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit, perhatikan tabel berikut ini. Untuk elektrolit kuat, sifat dan pengamatannya yaitu terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik. Ketika dilakukan pengujian terhadap uji elektrolit, maka lampu menyala terang, kemudian terdapat gelembung gas. Untuk elektrolit lemah, sifatnya terionisasi sebagian, dapat menghantarkan arus listrik, dan ketika dilakukan pengujian elektrolit, maka lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas. Untuk non-elektrolit, sifatnya yaitu tidak terionisasi dan tidak menghantarkan arus listrik. Nah, ketika melakukan uji elektrolit, maka hasilnya lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Nah, adik-adik, karena pada larutan elektrolit itu sifatnya dapat menghantarkan arus listrik, karena dia mengalami reaksi ionisasi menjadi ion-ion bermuatan listrik, maka timbul pertanyaan, bagaimana cara menuliskan reaksi ionisasi larutan elektrolit? Nah, untuk menuliskan reaksi ionisasi pada larutan elektrolit, silakan mengikuti pedoman penulisan reaksi ionisasi yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya.